Giorgio Chiellini konfirmasi memutuskan pensiun dari timnas Italia. Piala Eropa 2020 nyatanya telah dipastikan menjadi ajang terakhir yang akan diikuti oleh bek veteran Italia yakni Giorgio Chiellini. Tak hanya karena gagal membantu Gli Azzurri lolos ke Piala Dunia 2022, dirinya ternyata sudah punya keputusan bulat untuk gantung sepatu dari level internasional. Pemain berusia 37 tahun ini mengkonfirmasi apabila nanti laga finalisima melawan juara Copa America yakni Argentina yang akan diselenggarakan di Wembley pada Juni nanti akan dipastikan menjadi laga terakhirnya bersama tim asuhan dari Roberto Mancini sebelum ia memutuskan untuk pensiun. Higuain ingatkan Suarez MLS Liga yang sulit. Penyerang klub Inter Miami yakni Gonzalo Higuain mengeluarkan peringatan kepada Luis Suarez tentang kemungkinan kepindahan ke MLS pada masa depan. Higuain menilai liga sepak bola tertinggi di Amerika Serikat itu jauh dari kata muda. Suarez pertama kali dikabarkan akan pindah pada musim panas ketika kontraknya bersama Atletico Madrid berakhir. Villarreal subsidi 3.000 fans ke Anfield Stadium. Villarreal amat antusias menatap laga semifinal Liga Champions pertama mereka dalam kurun waktu 16 tahun terakhir. Yellow Submarine membuka kesempatan kepada para penggemar pendukung mereka untuk nonton langsung Gerard Moreno dan kawan-kawan di Anfield Stadium. 3.000 penggemar bakal diakomodir Villarreal dalam perjalanan ke Liverpool tersebut. Pihak klub memberikan subsidi sebesar 300 euro atau sekitar 4,6 juta rupiah per orangnya yang ingin menonton langsung pertandingan di Anfield. Biaya tersebut sudah meliputi tiket penerbangan charter pulang pergi, karcis pertandingan serta asuransi perjalanan. Dan pemegang tiket musiman menjadi prioritas Villarreal dalam subsidi kali ini. FC Porto sama rekor AC Milan tak terkalahkan dalam 58 laga. Tim asal Portugal FC Porto gagal mengasapi rekor tidak terkalahkan sepanjang masa milik AC Milan. Tim asal Portugal itu pun harus berbagi catatan positif dengan Rossoneri. Rossoneri julukan AC Milan awalnya mencapai 58 pertandingan Serie A tanpa kekalahan dari Mei 1991 hingga Maret 1993. Dan sayangnya berakhir dengan kekalahan kandang 0-1 dari Parma. Namun dilansir dari Football Italia, FC Porto dikalahkan 0-1 dari Braga dan hasil tersebut mampu mencatatkan nama mereka bersama dengan AC Milan dalam buku sejarah. FC Porto tidak pernah kalah dalam pertandingan Liga Portugal sejak 30 Oktober 2020. Sedangkan rekor tim asal Portugal yang tak tersentuh kekalahan sebelumnya dipegang oleh Benfica dengan catatan 56 pertandingan. Dana belanja Manchester United tipis, Erik ten Hag bakal jual 5 pemain. Beberapa waktu yang lalu, Rangnick menyebutkan kalau The Red Devils membutuhkan 10 pemain baru pada musim panas nanti. Namun Ten Hag sendiri diketahui tak membutuhkan sebanyak itu dan hanya menginginkan beberapa orang pada sektor tertentu. Dilansir dari Metro, Ten Hag membutuhkan seorang bek tengah, bek sayap di posisi kanan, dan paling sedikit 1 gelandang baru dan juga striker. Ini dianggap sebagai titik lemah Manchester United pada saat ini. Dana belanja yang dianggarkan oleh Manchester United jelas tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Oleh karenanya, Ten Hag membolehkan Manchester United melepas sejumlah pemain yang tak dibutuhkan olehnya. Ada 5 pemain yang disebut bisa dijual oleh Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang. Mereka adalah Eric Bailly, Phil Jones, Anthony Martial, Alex Telles, dan juga Aaron Wan-Bissaka. Erik ten Hag akan ngesum dengan para pemain Manchester United untuk memilih kapten tim. Jebloknya torehan Manchester United disebut dilaporkan akibat masalah internal yang berada di ruang ganti. Jesse Lingard beberapa waktu yang lalu mengatakan ruang ganti Manchester United sebagai sebuah bencana. Ten Hag tampaknya berusaha bergerak cepat untuk membenahi masalah ini. Menurut laporan, manajer asal Belanda tersebut akan menghubungi satu persatu para pemain Manchester United via Zoom untuk melakukan tanya jawab. Salah satu agenda Ten Hag adalah menentukan siapa yang tepat menjadi kapten Manchester United.
Kapten Manchester United saat ini yakni Harry Maguire karena kerap kali tampil buruk dan dianggap tidak bisa mengangkat moral para pemain Manchester United lainnya. Ten Hag disarankan untuk tidak mencoret Cristiano Ronaldo. Beredar kabar bahwa kedatangan Erik ten Hag akan membuat beberapa pemain kehilangan tempat di tim utama, dan salah satu nama yang dikabarkan berpotensi dicoret dan takkan lagi menjadi starter adalah Cristiano Ronaldo. Kabar ini pun mengundang komentar dari berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah Marco van Basten. Legenda sepak bola Belanda tersebut menilai jika Ten Hag tak perlu mencoret Cristiano Ronaldo, terlebih sang pemain juga terus menampilkan performa maksimal. Jika Ronaldo terus memainkan performa top dan mencetakkan 2-3 gol di setiap pertandingan, Ten Hag tentu tak perlu menyingkirkan dari tim utama, ujar dari Van Basten. Drama 7 gol Man City taklukkan Real Madrid 4-3. Manchester City sukses mengalahkan Real Madrid dengan skor ketat 4-3 dalam partai leg pertama semifinal Liga Champions musim ini. Manchester City unggul 2-0 terlebih dahulu berkat gol cepat dari Kevin De Bruyne dan juga Gabriel Jesus. Setelahnya Karim Benzema membalas, City kembali menjauh berkat gol dari Phil Foden sebelum diperkecil oleh Vinicius Junior. Tuan rumah semakin berada di atas angin ketika Bernardo Silva sukses mencetakkan gol kembali. Namun penalti Benzema membuat skor menjadi 4-3. Skor ini pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang, dan untuk laga leg kedua sendiri akan dimainkan pada pekan depan. Benzema geser Lewandowski sebagai top skor Liga Champions. Striker Real Madrid Karim Benzema mencetakkan 2 gol dalam pertandingan melawan Manchester City. Tambahan 2 gol tersebut membuat Benzema kini mengoleksi 14 gol dari Liga Champions musim ini, dan dia pun memimpin daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi tersebut. Benzema merebut posisi yang sebelumnya ditempati oleh Robert Lewandowski. Penyerang milik Bayern Munchen tersebut sudah mengoleksi 13 gol. Dan dengan koleksi 14 golnya, peluang Benzema untuk menyabet penghargaan sepatu emas Liga Champions musim ini sangatlah terbuka lebar. Madrid kalah 3-4 dari City, Ancelotti peluang ke final masih ada. Real Madrid kalah 3-4 dari Manchester City pada leg pertama semifinal Liga Champions. Menurut pelatih Carlo Ancelotti, dengan hasil itu peluang Los Blancos ke semifinal masih terbuka cukup lebar. Madrid butuh kemenangan dengan selisih 2 gol saat melawan Manchester City di Santiago Bernabeu pada leg kedua guna merebut tiket ke final dalam pertarungan waktu normal. Liga Champions musim ini diketahui sudah tidak mengenal lagi gol tandang. Bernardo Silva menyesal Manchester City cuma menang tipis atas Real Madrid. The Citizen diketahui menutup pertandingan dengan kemenangan 4-3 atas Real Madrid. Namun hasil tersebut tidak membuat Bernardo Silva sepenuhnya senang. Pria asal Portugal itu merasa bahwa Man City harusnya bisa menang lebih dari 2 gol, yang artinya bisa meringankan beban saat melakoni laga leg kedua di Santiago Bernabeu. Bernardo Silva merasa kecewa karena Manchester City cuma bisa menang dengan selisih 1 gol saat berhadapan dengan Real Madrid. Antonio Conte dilaporkan minta gaji besar jika tangani PSG. Antonio Conte dilaporkan telah menguraikan tuntutannya jika dia keluar dari Tottenham dan segera melatih PSG. Tuntutan tersebut termasuk menggandakan gaji yang diterimanya di Spurs, yakni senilai 13 juta pound sterling atau sekitar 236 miliar rupiah. Laporan di Prancis mengklaim bahwa PSG akan memecat manajer Mauricio Pochettino meski pelatih asal Argentina tersebut membawa Les Parisiens yang meraih gelar Ligue 1 Prancis pada musim ini. Barcelona akan berikan penawaran lebih baik kepada Gavi. Barcelona dilaporkan akan memberikan penawaran baru tentang perpanjangan kontrak yang lebih baik kepada gelandang muda mereka yakni Gavi. Hal tersebut dilakukan agar pemain berusia 17 tahun tersebut bisa bertahan di Camp Nou Stadium.
Dan sejauh ini pembicaraan gagal menghasilkan kata sepakat. Pertemuan ulang dijadwalkan kembali akan dilakukan dengan tujuan segera menemukan titik temu antara kedua belah pihak. Eurosport mengklaim bahwa Matteo Alemany akan bertemu dengan agen Gavi yakni Ivan de la Pena pada minggu depan dan akan memberikan penawaran baru yang lebih baik. Sergio Roberto harus rela terima pemotongan gaji sebanyak 50%. Sergio Roberto kemungkinan akan bertahan di Barcelona satu musim lagi setelah pelatih Barcelona Xavi Hernandez memintanya. Menurut Radio Catalunya, Sergio Roberto akan menerima pemotongan gaji sebesar 50%, sehingga ia dilaporkan akan mendapatkan gaji kurang dari 6 juta euro. Roberto bergabung dengan Barcelona pada usia muda di tahun 2006 dan mengasah kemampuannya di La Masia sebelum melakukan debut seniornya pada 2010 yang lalu di usia 18 tahun. Ronald Araujo tekan kontrak baru di Barcelona. Barcelona baru saja mengumumkan bahwa salah satu pemainnya yakni Ronald Araujo telah menyepakati kontrak yang baru. Pengumuman itu dirilis Barcelona di laman resmi mereka dan media sosial pada Selasa malam. Dalam rilisnya, Ronald Araujo menandatangani kontrak bersama Barcelona yang kontraknya berlaku hingga Juni 2026. Selain itu terdapat klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro atau sekitar 15 triliun rupiah untuk sang pemain tersebut. FC Barcelona dan Ronald Araujo telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya 4 tahun lagi. Negosiasi berjalan mulus, Gabriel Jesus kian dekat dengan Arsenal. Seperti yang diketahui, Manchester City akan kedatangan Julian Alvarez dari River Plate begitu bursa transfer musim panas dibuka. The Citizen juga dikabarkan ada posisi terdepan dalam perburuan Erling Haaland. Kehadiran dua penyerang tersebut bisa membuat jatah bermain Gabriel Jesus semakin terbatas. Oleh karenanya, meninggalkan Etihad Stadium menjadi opsi yang paling masuk akal untuknya saat ini. Arsenal tertarik memberikan kesempatan bermain kepada Gabriel Jesus. Dan menurut laporan dari jurnalis The Athletic yakni David Osten, Edu selaku direktur teknis dari Arsenal telah berbicara dengan sang pemain selama berbulan-bulan. Diskusi telah berjalan jauh, bahkan kesepakatan personal diketahui sudah beres, tetapi belum merampung sepenuhnya. Kehadiran Mikel Arteta di Arsenal pun diharapkan bisa mempermulus pembicaraan ini. Erik ten Hag meminta Manchester United datangkan bek timnas Spanyol. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah menemukan siapa bek tengah yang ingin ia datangkan. Ia ingin Manchester United mendatangkan Pau Torres dari Villarreal. Laporan itu mengklaim bahwa ten Hag sudah lama tertarik untuk merekrut Pau Torres. Ini disebabkan sang bek tampil dengan sangat apik di Villarreal. Ia bahkan baru-baru ini berhasil menjinakkan Robert Lewandowski di ajang UCL hingga Villarreal melaju ke babak semifinal. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sudah bergerak untuk mengamankan jasa sang bek tersebut. Mereka sudah melakukan pembicaraan dengan agen sang pemain dan mereka menawari sang bek kesempatan untuk pindah ke Old Trafford pada musim panas nanti. Juventus mulai serius boyong Di Maria. Winger asal Argentina Angel Di Maria dilaporkan telah masuk dalam radar Juventus. Juventus pun sudah menawarkan kontrak berdurasi 1 tahun kepada Angel Di Maria. Pembicaraan tersebut berlanjut dengan pembahasan soal kemungkinan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Kabarnya mantan winger Benfica tersebut tertarik untuk tetap merumput di Eropa ketimbang kembali ke Argentina dan siap gantung sepatu di tanah kelahirannya. Pada musim ini Di Maria tercatat menyumbangkan 3 gol dan juga 7 assist dari total 27 penampilannya di semua kompetisi. Dan trofi Liga Prancis musim ini menjadi persembahan teranyar Di Maria untuk Les Parisiens. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob.
Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.